Oke, kita langsung mulai saja acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara debat calon ketua PPI Jepang tahun 2024-2025. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Al-Aula, Minister Counselor Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Tokyo. Yang terhormat para panelis, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo, Bapak Profesor Dr. Amzul Rifin, SPMA, Konsul Penerangan dan Sosial Budaya 1 KJRI Osaka, Bapak Anak Agung Ngurah Andi Laksmana, dan juga Ketua PPI Jepang periode 2022-2023, Mbak Anastasia Wulandari Hashim, yang akan menjadi panelis. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fezan Zulfian, dan saya yang akan menjadi moderator serta memandu acara debat kita pada malam hari ini. Saya ingin mengingatkan atau memberitahu kepada para peserta semua bahwa kami Panitia Pemira PPIJ menyediakan virtual background yang dapat digunakan oleh para hadirin selama acara debat berlangsung. Kami akan mengirimkan virtual background link dari virtual background tersebut di kolom chat, dan kami berharap para hadirin dapat menggunakan background tersebut dalam acara ini. Kami juga menyediakan virtual background untuk bisa di screenshot melalui share screen. Silakan untuk bisa men-screenshot dan juga jika berkenan bisa menggunakan virtual background selama acara ini berlangsung. Selanjutnya saya ingin mengingatkan mengenai prosedur pemilihan untuk di Pemira tahun 2024 ini. Bagi teman-teman yang sudah pernah mengisi sensus oleh PPJ dapat menggunakan pesan undangan untuk melakukan pemilihan calon ketua dari pihak Pemira 2024. Namun, bagi teman-teman yang belum pernah mengisi sensus PPJ, silahkan akses link yang sudah tertera di share screen dan juga sudah kami sediakan di kolom chat. Link tersebut dapat digunakan untuk mendaftar sebagai pemilih sekaligus melengkapi data sensus yang telah diselenggarakan oleh PPJ sebelumnya. Melalui link tersebut, teman-teman semua dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih ketua PPJ periode selanjutnya. Pada malam hari ini, susunan acara kita adalah pembukaan oleh moderator, sambutan oleh Ketua Pemira PPIJ 2024, sambutan oleh Ketua Umum PPIJ 2023-2024, sambutan oleh perwakilan dari KBRI Tokyo. Selanjutnya kita akan juga mempunyai sesi perkenalan visi misi dan program kerja calon Ketua Umum PPI Jepang 2024-2025. Sesi selanjutnya adalah pertanyaan dari perwakilan atas pendidikan KBRI Tokyo dan juga perwakilan dari KJRI Osaka. Pertanyaan tersebut akan ditunjukkan kepada masing-masing calon ketua PPIJ. Sesi selanjutnya atau sesi keempat adalah pertanyaan dan juga tanggapan dari pertanyaan yang akan diberikan oleh Ketua Umum PPIJ 2022-2023, Mbak Anastasia Wulandari Hashim. Sesi ke-6 adalah pertanyaan dari Badan Pemirah yang juga akan dijawab oleh para calon ketua. Sesi ke-7 adalah pertanyaan dari masing-masing calon ketua satu sama lain dan juga akan kita berikan kesempatan untuk menanggapi. Sesi selanjutnya, sesi ke-8 adalah pertanyaan terpilih dari para peserta yang sudah hadir pada acara kita pada malam hari ini. Dan akan ditutup oleh sesi closing statement dari para masing-masing calon ketua. Saya juga perlu membacakan peraturan acara yang sudah disiapkan oleh Badan Pemira yang akan saya bacakan. Yang pertama adalah peserta debat terdiri dari calon Ketua Umum PPI Jepang 2024, 2025, dan anggota PPI Jepang. Peserta debat tidak dapat berbicara, bertanya, dan menjawab apabila moderator debat tidak mengizinkan. Tidak ada pengajuan pertanyaan secara acak pada saat debat berlangsung. Tim sukses dan pendukung dilarang berkampanye pada saat debat berlangsung. Tidak diperkenankan juga berargumen tentang sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, serta tidak diperkenankan untuk menghina dan menjatuhkan kandidat ataupun peserta yang hadir. Peserta debat wajib mengikuti seluruh tata tertib debat. Untuk para partisipan yang ingin menanyakan pertanyaan yang kepada para calon ketua, kami menyediakan link di kolom chat atau sudah tertera juga, bisa di screenshot atau bisa ditulis langsung linknya di share screen.
Link tersebut digunakan untuk para peserta bisa memberikan pertanyaannya untuk kemudian akan kami pilih 3 pertanyaan terpilih yang akan kami bacakan dan kami sampaikan kepada para calon ketua untuk langsung dijawab pada acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya, saya sebelum kita masuk ke sesi pertama yaitu sambutan, saya ingin menjelaskan, mungkin teman-teman tadi sudah lihat, tema debat dari acara kita pada malam hari ini adalah Kyoryoku to Noryoku, bersama mewujudkan PPIJ yang aktif, aspiratif, dan kolaboratif. Sekedar penjelasan, Kyoryoku dalam bahasa Jepang berarti kerjasama atau kolaborasi, dan Noryoku berarti kemampuan atau kompetensi. Dalam konteks ini, Kyoryoku to Noryoku berarti kerjasama dan kemampuan, yang menggambarkan pentingnya sinergi dan kompetensi untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Badan Pemira 2024 mengangkat tema ini untuk memberikan pencerahan kepada audiens tentang bagaimana para calon dapat mendorong kolaborasi dan partisipasi anggota PPI Jepang, tidak hanya di tingkat pengurus pusat, tetapi juga di tingkat Korda dan Komsat yang akan dipimpinnya nanti. Selain itu, Badan Pemira juga mendorong para calon untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai inovasi serta kontribusi yang dapat diberikan kepada anggota PPIJ, baik itu komunitas PPIJ maupun dalam mempererat hubungan antara Indonesia dan Jepang. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke sesi pertama, yaitu adalah sambutan oleh Ketua Pemira PPI Jepang 2024 kepada Mas Muhammad Rizal Pabuarani. Mas Ara, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami hormati Bapak Muhammad Al-Aulia, Minister Konselor Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo. Yang kami hormati Bapak Andi Laksmana, Konsul Penerangan dan Sosial Budaya 1 KJRI Osaka. Yang kami hormati Bapak Hamzah Arifin, atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo. Yang kami hormati Mbak Anastasia Wulandari, Ketua PPIJ periode 2022-2023. Yang tentunya kami hormati juga Ketua PPIJ periode sekarang, Mas Fadlian Safarid, atau biasa dipanggil Mas Silong. Teman-teman Korda, komisariat, dan pelajar yang kami banggakan. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya debat calon ketua umum PPJ pada hari ini. Kami selaku Badan Pemira merasa bangga dan terhormat dapat menyaksikan salah satu tahapan penting dalam pemilihan yang berfokus pada masa depan organisasi pelajar di Jepang. Tema Pemira 2024, sebagaimana teman-teman pelajar sudah tahu atau yang belum tahu, adalah Pemira berbudaya. Apa itu? Bersih, terbuka, berdaya saing. Tema ini mencerminkan komitmen kami untuk menciptakan sebuah pemilihan yang menjunjung etika, saling menghormati, dan menjaga profesionalisme. Terbuka dalam segala prosesnya, sehingga semua pelajar dapat berpartisipasi secara adil. Sehingga ke depannya diharapkan munculnya benih-benih baru pemimpin di masa datang yang dapat bersaing dengan zaman. Sejauh ini, kami juga bersyukur karena jumlah pemilih yang sudah tergapai telah mencapai 530-an orang. Hal ini merupakan kerjasama yang baik antara Badan Pemira dan program Sensus PPIJ. Kami berharap jangkauan ini akan terus meningkat dan bertambah hingga hari pemilihan nanti. Kampanye terfasilitasi pun telah kami jalankan dengan baik bersama teman-teman Korda yang menjadi tuan rumah pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan kemarin. Lalu antusiasme teman-teman untuk menjadi anggota Badan Pemira tahun ini cukup baik. Hal ini membuat Badan Pemira dapat berlari dan bekerja secara lebih efektif dalam menyelenggarakan seluruh rangkaian kegiatan Pemira. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya banggakan, khususnya bagi para pelajar, proses pemilihan ini bukan hanya tentang memilih seorang ketua, bukan hanya tentang menuntut sebuah hak, bukan hanya tentang seolah-olah tidak berpengaruh ke kehidupan kita, tetapi lebih dari sekedar itu. Ini adalah kesadaran bersama, kesempatan bagi kita untuk menggunakan hak suara dengan bijaksana. Hak suara yang kita miliki adalah cerminan dari partisipasi aktif kita dalam membentuk masa depan organisasi ini. Apalagi kalau bukan PPIJ, Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang. Oleh karena itu, kami mengajak teman-teman semua untuk benar-benar memperhatikan visi dan misi dari para calon ketua PPIJ, serta menjadikan debat hari ini sebagai salah satu referensi dalam menentukan pilihan. Dan yang paling penting nih, yang terakhir, jangan lupa memilih ya. Jangan lupa memilih. Besok, tanggal 16 sampai 18 September 2024. Sekian dari kami. Saya mewakili Badan Pemira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Ara untuk sambutannya.
Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Ketua PPI Jepang 2023-2024, Mas Fadlian Syah Farid Hussein atau Mas Silong untuk dapat memberikan sambutannya. Pada Mas Silong saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Faizan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam perhimpunan. Yang kami hormati para eh, eh, para anggota PPI Jepang, yang utamanya yang hari ini sama-sama kita akan melihat. Lalu yang kami hormati juga untuk Pak Muhammad Al-Aula dari KBRI Tokyo yang baru saja datang, Pak Aula ya. Selamat bekerja dan mohon bantuan untuk teman-teman di Jepang ini. Dan juga Pak Andi Laksmana dari KJRI Osaka yang malam ini semoga bisa melihat bagaimana proses kepemimpinan PP Jepang berikutnya bergulir gitu. Dan yang saya cintai dan saya banggakan senior saya Mbak Anastasia Wulandari, Mbak Ria yang sudah 3 kali ya sama-sama kita mengikuti ini ya Mbak Ria ya. Pertama 2 tahun lalu Mbak Ria itu sebagai calon ketua. Lalu tahun lalu Mbak Ria ingin dimisioner dan saya jadi calon ketua dan saat ini Alhamdulillah Kak Ria kita dapat 2 calon lagi nih Kak Ria, nggak satu calon. Jadi sebagai bentuk kaderisasi teman-teman juga berpartisipasi aktif untuk mencalonkan diri seperti calon nomor 1 Mas Prima, calon nomor 2 Mas Vladi. Dan juga untuk teman-teman Pemira yang sangat saya banggakan, yang sampai hari ini eh, banyak sekali ya koordinasi-koordinasi yang kita sudah jalankan bersama. Lalu sampai saat ini juga em, apa semua program-programnya berjalan dengan lancar dan saya lihat teman-teman di Korda Komsat memang harus harus dikunjungin satu-satu ya Mas Ara untuk itu. Jadi tiap tahunnya memang PP Jepang dan Badan Pemira khususnya selalu 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 kita mencari cara untuk bagaimana bisa memberikan keleluasan untuk teman-teman melihat program-program yang ditawarkan oleh calon-calon ketua ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Pemira ini sebagai salah satu cara kita untuk meregenerasi kepemimpinan khususnya dan juga bagaimana roda organisasi tetap berjalan. Maka dari itu saya memohon untuk teman-teman yang hadir di sini 50 orang kita bisa mengajak teman-teman untuk berpartisipasi aktif memilih ya. Jadi saya melihat 2 tahun lalu waktu pemilihannya Kak Ria itu eh, pertama kali kita menggulirkan one man one vote dan itu memang partisipasinya belum terlalu banyak. Nah, tahun lalu itu ada 301 ya Kak Ria ya, 301. Dan tahun ini mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Mas Ara atau Mas Rizal bisa 700 seperti di sensus ya. Mas Ara seperti itu. Mudah-mudahan karena keaktifan apa di teman-teman di IT juga alhamdulillah tahun ini bekerja sama dengan Badan Pemira. Dan semoga teman-teman yang lagi menyaksikan bisa memilih dengan apa dengan baik ya bagaimana kedua calon ini menjadi sosok yang tepat untuk kepemimpinan PPI Jepang 1 tahun ke depan. Mungkin itu saja dari saya dan juga untuk Mas Prima dan Mas Vladi, kami mohon di pundak kalian 1 tahun ke depan PPI Jepang bisa terus meningkat kinerjanya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Silong atas sambutannya. Selanjutnya saya mempersilakan kepada Bapak Muhammad Al Aula sebagai perwakilan dari KBRI Tokyo untuk dapat bisa memberikan sambutannya, Pak.
Eh, saya persilakan kepada Bapak Muhammad Alaula. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya keluarga besar warga negara Indonesia di Tokyo, di Jepang. Kami ucapkan selamat malam juga pada seluruh keluarga besar PPI Jepang di seluruh Jepang yang malam hari ini sedang berkumpul bersama untuk menentukan masa depan dari PPI Jepang. Izinkan saya menyampaikan selamat kepada PPI Jepang yang telah dapat melaksanakan kegiatan pemilihan ketua PPI. Hal ini kalau boleh kami sampaikan jangan taken for granted karena ini sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang akan menjadi pondasi besar bagi kerja organisasi untuk periode untuk periode periode kepengurusan yang akan datang. Saya ingin menyampaikan teman-teman PPI harus bangga karena dapat menjaga demokrasi pada lingkungan yang paling kecil dalam hal ini di lingkungan PPI dengan sangat baik. Sesuatu yang harus kita jaga terus untuk menjaga demokrasi dalam konteks yang lebih besar bisa berjalan dengan lebih sehat lagi. Yang kedua, kami ingin menyoroti tema besar yang diambil oleh PPI untuk yang menjadi panduan bagi pelaksanaan kegiatan pemilihan pada malam hari ini, yaitu aktif, aspiratif, dan kolaboratif. Tiga kata sifat yang kami kira sangat tepat untuk dipilih karena ini menggambarkan sebuah proses yang berkelanjutan dalam konteks yang berkelanjutan dalam konteks sebuah proses yang akan diambil oleh sebuah organisasi dengan mengedepankan pendekatan-pendekatan yang sifatnya personal, kemudian sifatnya komunal, dan juga bersifat visioner ke depan dengan memanfaatkan aspek aspirasi yang ingin ditangkap dari seluruh anggotanya. Kemudian kami ingin juga menyampaikan kepada teman-teman di PPI teruslah bersikap kritis pada lingkungan sekitar, kritis dalam artian untuk melihat apa-apa yang terjadi atau perkembangan di sekitar kita sebagai sebuah landasan untuk menyampaikan gagasan, sehingga kemudian sampai pada titik menjadi sebuah ide, program, dan kemudian dieksekusi. Sikap kritis ini bagi kami merupakan sebuah modal dasar untuk kita selalu relevan dengan perkembangan kekinian yang terjadi saat ini. Karena kalau kita masih selalu berpikir uh, persis seperti yang di awal tadi, taken for granted, tanpa kemudian melakukan sebuah analisa terhadap perkembangan yang ada di sekitar kita, kita mungkin akan kesulitan untuk berhadapan dengan perkembangan di masa depan nanti. Dengan sikap kritis, sebaliknya juga akan memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan diri menjaga masa depan yang nantinya 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang ada di tangan adik-adik atau teman-teman mahasiswa yang saat ini uh, sedang belajar menimba ilmu di negara Jepang. Kemudian aspek berikutnya yang ingin kami sampaikan, adik-adik semua, teman-teman semua, mahasiswa yang ada di Jepang, tetaplah bersikap kritis dengan tetap menjaga sikap konstruktif yang melekat di dalamnya. Kritis kalau hanya bersifat untuk memberikan pandangan-pandangan tanpa memberikan solusi, memberikan alternatif yang membangun, mungkin akan kontraproduktif terhadap lingkungan sekitar juga. Oleh karena itu, sikap kritis yang konstruktif merupakan sebuah pijakan yang bisa membuat kita dapat menjaga kehormatan pribadi kita. Yang berikutnya kami ingin sampaikan dalam proses demokrasi yang sedang dilakukan di lingkungan PPI, kami menghimbau kita semua untuk menjaga sportivitas. Apapun yang nantinya akan diputuskan selama berjalan dalam koridor-koridor yang telah ditentukan, berjalan dengan demokratis, berjalan sesuai dengan aturan main yang ada, harus diterima dengan lapang dada oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan bahwa siapapun nanti yang terpilih, siapapun nanti yang mendapatkan amanah, siapapun nanti yang mendapatkan kepercayaan, dia harus berusaha keras untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi inspirasi bagi semua anggota PPI. Calon yang terpilih harus mampu untuk menunjukkan
eh, sebuah nilai tambah yang lebih daripada teman-teman rekan-rekan anggota lainnya, sehingga kemudian bisa menjadi semacam guidance berjalan bagi organisasi dan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Em, Kepada ketua yang terpilih, kami berharap nantinya akan bisa menjaga sinergisitas dengan pemerintah maupun dengan organisasi institusi negara lainnya, karena masa depan Indonesia akan berada di tangan semua pihak, tidak hanya dipegang oleh satu pihak saja, sehingga kemudian kemajuan yang kita harapkan bisa dapat kita capai di masa yang akan datang. Terakhir, kami ucapkan sekali lagi selamat kepada seluruh keluarga besar PPI Jepang atas pelaksanaan kegiatan pemilihan yang sedang berlangsung saat ini. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar, bisa sesuai dengan harapan dalam arti program kegiatan malam ini bisa berakhir berujung pada sebuah hasil yang bisa diterima oleh semua pihak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat untuk melakukan kegiatan pemilihan, tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjaga nama baik Indonesia di negara Jepang yang kita tinggali saat ini bersama-sama. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Al-Aula atas sambutannya. Mungkin sekarang kita sesi foto bersama dulu ya Pak, izin Pak Andi, Mas Silong. Boleh teman-teman yang em, boleh on cam teman-teman untuk dokumentasi dari Pemirah. Ya, Ya, foto siap teman-teman. Mas Di Dita. layar saya ada tiga layar, jadi ditahan senyumannya. Siap, 1, 2, 3. Siap, layar yang kedua. Nah, 1, 2, 3. Layar terakhir. 1, 2, 3. Siap. Oke, terima kasih Mas Dipta. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua. Setelah sambutan, kita akan langsung masuk ke pemaparan visi misi dan program kerja dari calon Ketua Umum PPI Jepang 2024-2025. Pertama, saya akan berikan kesempatannya kepada calon ketua nomor urut 1, Mas Prima Gandhi. Kepada Mas Gandhi, waktu diberikan 4 menit dimulai ketika Mas mulai berbicara. Silakan Mas Gandhi. Ya, saya bisa sharing PowerPoint ya. Ini tolong saya mau sharing PowerPoint bisa dikasih akses nggak sebelumnya? Sambil menunggu diberikan akses, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama yang terhormat Bapak Muhammad Al-Aula ya, sebagai atas Pensosbud di KBRI Tokyo, kemudian Pak Andi Laksmana ya, dari KJRI Osaka, kemudian juga Prof. Amzul Rifin atas pendidikan KBRI Tokyo, kemudian Ketua Umum PP Jepang eh, Pak Fadlian Saparit, kemudian Mbak Anastasia sebagai Ketua Umum PPI periode 2023 dan 2004, serta kawan-kawan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Nah, sebenarnya saya ingin sharing PowerPoint tetapi tidak bisa begitu. Jadi saya langsung saja dalam kesempatan kali ini saya ingin membawa visi saya yaitu PPIJ hadir ya, PPIJ hadir. Nah, sebelumnya saya maju sebagai ketua umum PPIJ karena keinginan terlibat dan ingin mensukseskan kaderisasi, mewujudkan visi-visi PPI Jepang, keinginan untuk meningkatkan kemanfaatan diri dengan karya-karya nyata di PPI Jepang, dorongan dari kolega dan juga dari keluarga. Nah, saya saat ini sedang mengambil doctoral study di Tokyo University of Agriculture ya, tahun kedua. Pekerjaan saya adalah dosen di IPB begitu, dan saya lahir 21 April 1986.
Nah, dalam visi PPIJ hadir, yaitu harmonis, adaptif, dan responsif, saya ingin ke depan PPI yang saat ini sudah terasa kebermanfaatannya agar bisa lebih bermanfaat lagi, kebermanfaatannya untuk pelajar, pemerintah, dan diaspora Indonesia. Hadir sendiri itu terdiri dari harmonis, adaptif, dan responsif. Harmonis itu artinya adalah integrasi yang efektif mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dalam organisasi, adaptif mengikuti semua perkembangan di Jepang, Indonesia, dan dunia, sedangkan responsif, PP Jepang menjadi organisasi yang tanggap terhadap dinamika pelajar, pemerintah, dan diaspora Indonesia. Yang ke-8, kemudian Indonesian Art Festival. Selanjutnya ada PPIJ Healing, di mana ada rekreasi dan juga olahraga bareng gitu. Halo Mas Gandhi, sepertinya terputus ya. Ya, jadi itu ya, informasi bahwa berhasil ke Jepang, kemudian PPIJ hadir, ada responsif, kita mengadakan sinkronisasi program kerja PPI tingkat Korda dan Komsat, kemudian PPIJ 1, program kaderisasi kepemimpinan PPI Jepang, dan juga yang terakhir adalah program pelajar hadir, di mana saya akan membuat menulis populer ya, agar ide dan gagasan bisa dikenal PPI Jepang ke seluruh dunia. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gandhi atas pemaparan visi misinya. Selanjutnya pemaparan visi misi dari calon ketua PPI Jepang nomor urut 2, yaitu Mas Bombi, Mas Fadli Valian. Ya, terima kasih Bang. Oke, suara saya sudah kedengaran? Oke, aman ya. Silakan, waktu 4 menit dimulai ketika Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Bombi. Saat ini saya sedang studi di Nagoya University di program Magister International Development, tapi fokus riset saya di restoratif justice untuk anak korban pelecehan seksual. Dan saat ini saya senang sekali diberi kesempatan untuk bisa memperkenalkan dan berdiskusi dengan teman-teman semua terkait dengan seperti apa PPI Jepang akan dibawa ke depannya. Visi saya adalah PPI Jepang yang baru, dan misi saya hanya 2 teman-teman, yaitu menyala kegiatan kebudayaan dan menyala kegiatan akademis. Jadi memang hanya 2 ini saja yang mau saya fokuskan ke depannya. Jadi saya tidak mau berjanji banyak, hanya yang benar-benar doable dalam waktu 1 tahun, dan dipastikan bahwa semua Korda Komsat dari ujung Hokkaido sampai Okinawa bisa melaksanakannya. Jadi untuk program unggulannya, kembali seperti yang saya sebutkan tadi, menyala kegiatan kebudayaan. Jadi bersama dengan Korda Komsat itu akan melaksanakan kegiatan kebudayaan. Tidak perlu yang skalanya gede-gede banget, nggak perlu. Yang kecil-kecil aja, seperti misalnya movie night, yang memperkenalkan sinema-sinema Indonesia, sampai untuk yang Korda Komsatnya sudah gede bisa melaksanakan festival-festival. Dan ini sudah kami laksanakan di level Komsat, di level Korda, jadi sudah dipastikan double. Jadi nanti akan disebarkan bagaimana cara buatnya, bagaimana cara meminjam ruangannya, bagaimana caranya untuk bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sejenis. Jadi kuncinya adalah di bersama Korda Komsatnya. Jadi kegiatannya itu bakalan dibuat sering dan banyak, dan di seluruh Korda Komsat.
Yang kedua, di kegiatan akademis nih teman-teman. Jadi fokusnya adalah di forum akademis. Saya sangat mengapresiasi luar biasa sekali PPI Jepang melalui program Assign. Jadi itu biasanya dipusatkan di satu tempat. Tapi ke depannya saya ingin supaya program ini, program sejenis, program forum akademis ini bisa dibawa ke level Korda Komsat. Dan again, sudah pernah dicoba di Nagoya ya, kita sudah pernah buat. Tahun ini kami menghadirkan profesor, para peneliti tentang Indonesia untuk memperkenalkan tentang Indonesia ke student yang ada di sini supaya kita saling kenal dan kita familiar dengan riset-riset terkait Indonesia yang ada di sini. Terdengar sederhana, terdengar sebenarnya simple saja, tapi sebenarnya kalau kita bisa bikin sering dan kita bisa bikin di banyak tempat, kita bisa mengcover lebih banyak topik-topik yang ada. Tapi kembali kuncinya adalah bersama Korda Komsat. Jadi ini akan ada di level Korda Komsat dan kita akan dorong menyediakan dukungan yang diperlukan oleh Korda Komsat. Jadi tidak oke, gambatte nih, oke semangat ya, oke silakan dibuat di sana, enggak. Jadi kita dukung benar-benar apa yang dibutuhkan di Korda Komsat, apa kendalanya kita dukung supaya bisa menjalankan kedua program ini, hanya dua saja. Itu dia dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Bumbi. Waktu masih tersisa, apa ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup? Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Bumbi atas pemaparan visi misinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan dari para panelis. Yang pertama ada sesi pertanyaan dari perwakilan KBRI Tokyo dan dari KJRI Osaka. Dari KBRI Tokyo ada Prof. Dr. Amzul Rifin, dan dari KJRI Osaka ada Bapak Anak Agung Ngurah Andi Laksmana. Mungkin pertama saya ingin mempersilahkan kepada Bapak Dr. Amzul Arifin dari KBRI Tokyo untuk mungkin dapat memberikan pertanyaannya kepada masing-masing calon. Oke, baik, terima kasih. Ini satu-satu atau sekaligus? Sekaligus boleh Pak, kedua Oke. calon. Masih beda pertanyaan atau pertanyaan yang sama? Mungkin pertanyaan yang sama aja Pak untuk. Oke, baik. Baik, terima kasih. Tadi udah sampaikan visi misinya. Kalau saya lihat kan calon pertama Mas Prima Gandhi kan adalah bagian dari yang pengurusan sekarang gitu ya. Sedangkan Mas Fladi paling tidak ada ya agak di luar walaupun di Nagoya mungkin terlibat gitu ya. Nah, mungkin kalau ke Mas Gandhi mungkin kira-kira dari keberlanjutannya apa dari kemurusan yang sekarang. Kemudian kira-kira yang ditawarkan hal yang baru itu apa gitu yang kira-kira bisa memperbaiki atau memperbaiki apa yang sudah dilakukan pengurusan yang saat ini. Kemudian mungkin Mas Vladi mungkin dari perspektif kan saya rasa Mas Vladi udah banyak terlibat di Nagoya ya. Nah kira-kira sama juga perspektif kalau dilihat dari PPIJ itu kira-kira apa yang tadi kan tentunya kalau saya lihat apa yang sudah dilakukan di Nagoya akan coba di upgrade ke PPIJ gitu. Nah kira-kira itu apa sesuatu yang baru yang akan ditawarkan oleh Mas Vladi untuk di level PPIJ. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Amzul Arifin. Mungkin pertama saya mempersilahkan Mas Gandhi untuk bisa menjawab pertanyaan. Mas Gandhi, apakah Mas Gandhi sepertinya sedang mengalami permasalahan teknis ya? Kalau gitu mungkin saya mulai dari calon nomor 2, Mas Bombi. Baik. Persilakan Mas, waktu 3 menit dimulai ketika berbicara. Siap, terima kasih Bang. Terima kasih banyak Prof atas pertanyaannya. Jadi
saya perhatikan masalah yang ada di setiap Korda Komsat itu sebenarnya unik. Jadi teman-teman di Korda Komsat sebenarnya bersemangat untuk membuat kegiatan, tapi ada saja macam-macam masalah yang unik di Korda Komsat itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu supaya kegiatannya bisa jalan. Nah, ini yang saya amati ketika saya di Korda Cubu. Yang pertama kali saya lakukan adalah saya keliling dulu ke komsat-komsat saya untuk mendengar kira-kira masalah yang mereka hadapi ini apa, dan saya buat solusi tailor untuk masalah tersebut, untuk komsat tersebut. Salah satu yang contoh nyata yang saya keliling dan saya tahu bahwa komsat-komsat ini pengen buat guidance, misalnya panduan kehidupan untuk mahasiswa baru. Dan ini sebenarnya di semua Korda Komsat itu ada program ini. Tapi sayangnya seperti yang Prof bilang tadi, masalah sustainable-nya, masalah keberlanjutannya ini nih yang paling sering kita temukan. Jadi kadang-kadang episodenya, wah sering nih di awal nih, episode 6, episode 7, lalu tiba-tiba berhenti ketika sudah masuk episode 10, episode 11, episode 12 udah pada malas-malasan terus hilang. Nah, jadi itu yang saya ketemu, dan akhirnya program yang saya buat waktu itu adalah saya gabungkan. Jadi kita buat live Instagram untuk membahas topik-topik tadi, tapi uniknya adalah antar komsat. Jadi misalnya kita bahas topik A yang jadi moderator dari Komsat Gipu, yang jadi narasumber dari Komsat Nagoya. Topik B yang menjadi narasumber Komsat Mie, yang menjadi MC-nya dari Komsat Toyahasi misalnya. Dari hal tersebut kita bisa sampai ke 50 topik waktu itu kami bahas. Dan ini emang yang kami kejar di PP Korda Cubu di 3 bulan pertama kepengurusan. Sudah 50 episode. Nah, itu sudah, dan kami rasa oke, kami sudah mengcover sudah banyak sekali topik, kita cukupkan di situ, kita fokus ke tempat lain saat ini. Jadi memang tidak bisa hanya dibiarin aja. Jadi benar-benar harus dicari tahu kenapa komsatnya belum bisa menjalankan kegiatan, dan kalau jalan pun kenapa tersendat. Itu kita harus tahu dan solusinya harus tailor untuk kondisi yang ada di situ. Demikian saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Bombi atas jawabannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Gandhi. Apakah sudah ada Mas Gandhi? Ya, saya mohon maaf nih, jaringan agak bermasalah karena saya lagi di Indonesia, kebetulan lagi ngambil data di Riau ya. Oh iya Mas. Untuk pertanyaan tadi sudah mendengar ya Mas? Iya, saya sangat mohon maaf nih. Jadi saya tadi pakai handphone, pakai laptop, coba tethering kurang bagus, nanti langsung pakai handphone saja nih. Boleh Mas. Pertanyaannya apa sih? Mohon maaf Pak. Maaf moderator. Mungkin tadi Prof. Abdul Rifin bisa diulang, ingin menyampaikan pertanyaan lagi. Mohon Prof, tadi langsung termati nih. Oke, ya. Jadi pertanyaannya untuk Mas Gandhi simpel aja, kan Mas Gandhi adalah bagian dari kepengurusan sekarang gitu ya. Jadi kira-kira apa yang akan dilanjutkan dari kepengurusan sekarang, dan kira-kira apa yang akan diperbaiki ke depannya gitu ya, based on pengalaman Mas Gandhi dalam keterlibatan dalam kepengurusan sekarang gitu. Jadi itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Saya izin nggak pakai video ya karena agak sedikit bermasalah tadi ketika saya nyalakan video ini, lagi di daerah Dumai ini soalnya. Maaf. Oke Mas, boleh Ya, langsung ya. dijawab 3 menit. Iya. Terima kasih Abdul ya. Saya sebenarnya sangat senang sekali ini bisa bergabung ya dalam periode kepengurusan PPI tahun 2023-2024. Dan salah satu yang baik adalah saya lihat ketika ada bagian namanya PAO ya, perangkat aparatur organisasi, yang di zamannya Mas Fadlian Safarid ini, itu menurut saya sangat efektif dan efisien. Jadi untuk melihat korda ataupun komsat mana yang aktif dan korda atau komsat mana yang tidak aktif begitu ya. Karena sebelumnya dengan adanya PAO ini kita mengetahui ya, jadi jumlah komisariat yang aktif berapa, kemudian jumlah korda yang aktif itu seperti apa begitu. Masalah SK pun sudah dibantu dibuat template-nya oleh teman-teman di PAO. Jadi ke depan untuk permasalahan korda dan komsat, yang pertama menurut saya kita harus tertib administrasi dulu. Nah, tertib administrasi itu ya salah satunya dengan adanya perbaruan SK.
Nah, ke depan yang ingin saya perbaiki adalah banyaknya jumlah di awal ya sangat banyak yang berminat jadi pengurus PPI Jepang, jadi anggotanya hampir 100 lebih. Tetapi yang aktif itu mungkin ya ini hampir di seluruh organisasi yang saya ikuti seperti itu. Lama kelamaan dia akan berkurang ya seleksi alam. Nah, kedepannya mungkin kita akan pastikan betul ya. Jadi yang mau aktif di PPI Jepang, apabila saya terpilih, saya akan tanyakan komitmennya. Apabila terlalu sibuk ataupun tidak bisa menunjukkan komitmen yang baik, ya bisa kita arahkan mungkin aktif di Korda maupun Komsat dulu begitu. Dan yang kedua, kita akan lakukan punishment dan reward. Punishmentnya bila teman-teman yang aktif, yang sudah masuk di PPI Jepang tapi tidak aktif, dia tidak akan kita berikan mungkin apa namanya piagam ya setelah sebagai pernah mengurus dari pengurus PPI Jepang, dan rewardnya adalah kita akan berikan penghargaan bagi anggota-anggota yang aktif dalam kepengurusan PPI Jepang. Nah, mungkin itu yang akan saya lakukan untuk memperbaiki eh, yang belum maksimal dan mempertahankan yang sudah baik, khususnya dalam menjalankan organisasi ini ya dari tingkat Komsat, Korda sampai PPI Jepang. Mungkin seperti itu, Pak Moderator, Prof. Amzul. Dan juga saya akan tekankan bahwa ke seluruh teman-teman PPI, tugas utama kita di Jepang adalah kuliah, sekolah. Gitu. Jadi jangan sampai organisasi menjadi masalah. Ya, jangan sampai ini mengganjal. Nah, saya juga tidak mau seperti itu. Gitu. Nah, ini prinsip utama kita, bahwa tugas utama kita di Jepang adalah kuliah, dan kita harus selesaikan itu. Kuliah harus nomor satu, ya organisasi, bagaimana kita bisa memanagenya dengan baik. Timingnya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Gandhi atas jawabannya. Terima kasih juga Prof. Amzul atas pertanyaan yang sudah diberikan. Selanjutnya saya ingin mempersilahkan panelis kedua yang sudah kami undang dari KJRI Osaka. Ada Pak Anak Agung Ngurah Andi Laksmana, Pak Andi. Terima kasih atas kesempatannya sekali lagi. Mohon izin Prof. Hamzul, Pak Al-Aula dari KBRI, Mas Silong, Mbak Ria. Terima kasih kami sudah diundang di sini. Sangat menarik tadi mendengarkan beberapa penjelasan. Mungkin saya sebelum masuk ke pertanyaan, saya ingin komen dulu sebentar. Dari kemarin itu saya komunikasi dengan teman di PPIJ pada saat melihat draft visi dan misi gitu. Dari punya Mas Prima itu kan lengkap ya, sampai ada Vince Lombardi, pelatih Green Bay Packers segala di belakangnya. Sementara Mas Bombi itu sangat simpel gitu, sampai saya sangka itu masih draft gitu loh. Tapi dari penjelasannya tadi saya mulai menangkap bahwa strategi Taylor Solutions itu mungkin menjadi salah satu yang menjadi andalan Mas Bombi. Pertanyaan saya adalah yang pertama, selama ini saya memperhatikan setidaknya sama 1,5 tahun ini bekerja sama dengan Mbak Ria dan Mas Silong, saya melihat mungkin ya dari sudut pandang KJRI di Jepang ini kan banyak sekali komunitas ya. PPI itu salah satu dan menurut saya yang salah satu yang paling penting. Namun saya kurang melihat, mungkin kurang terinformasi aja saya, bagaimana bentuk kerjasama PPI ini dengan komunitas Indonesia yang lain gitu loh. Ada banyak sekali dari komunitas para pekerja, komunitas cendekiawan, ilmuwan, itu banyak sekali sebenarnya. Sebenarnya saya melihat komunitas-komunitas ini seperti bekerja dalam bubble-nya sendiri gitu, dan saya sebenarnya punya harapan besar PPIJ ini bisa keluar dari bubble dan bekerja sama dengan komunitas Indonesia yang lain gitu. Seperti kasus kemarin di Osaka ya, kita ngeliat ada komunitas yang seperti itu.
ramai beritanya di Indonesia, saya sebenarnya berharap ada apa namanya ya, ada interaksi lah antar komunitas agar jangan hidup di dalam bubble-nya sendiri. Yang kedua, tahun depan itu akan ada sebuah gawean besar di Osaka, di Jepang sebenarnya. Ada Expo, Osaka Expo yang akan berlangsung selama 6 bulan. Temanya itu sebenarnya sangat serius, sustainability dan future life gitu. Apakah PPIJ punya program atau kegiatan yang apa namanya terkait dalam bidang Expo ini ke depannya? Segitu aja kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Mungkin saya mempersilakan kepada Mas Prima Gandhi. Mas Gandhi bisa langsung menjawab pertanyaan dari Pak yang sudah disampaikan Pak Andi. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Uh, ya, agak Mas sedikit Prima, terganggu. maaf ini lagi mute. Iya, 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 iya. Jadi yang pertama dari Pak Pak Andi, ya, memang kita sangat sayangkan ya kemarin terjadi permasalahan dari teman-teman Kensusei khususnya di Osaka. Nah, ke depan sebenarnya kita bisa ya melakukan kolaborasi bareng kegiatan yang sifatnya mungkin seni ataupun budaya ataupun keagamaan gitu. Contohnya ataupun olahraga bareng. Nah, ini memang pentingnya dan kita akan bersama-sama mungkin bekerjasama dengan KBRI dan KJRI untuk membuat satu event seperti ini. Karena kalau kita lihat memang usia antara teman-teman di Indonesia juga nggak jauh berbeda ya dengan teman-teman PPI dan juga baik di tingkat Korda, Komsat maupun PPI Jepang. Kedua juga kita akan coba mengadvokasi gitu. Kalau kita lihat memang jumlah teman-teman tenaga kerja ini semakin besar gitu di Jepang. Nah, apakah memungkinkan kalau misalkan ke depan dibuat kelembagaan formal ya, seperti apa, Kensusei gitu ya, seperti yang ada di pelajar di PP Jepang gitu. Mengingat ya jumlahnya mungkin ke depan akan besar dan kalau mungkin kita bisa adakan suatu webinar untuk mungkin diperlukankah atas ketenaga kerjaan misalkan di KBRI Tokyo ya untuk karena kalau kita lihat di negara-negara yang besar jumlah tenaga kerjanya itu ada atasnya tenaga kerjaan. Kemarin kita berbincang-bincang dengan tidak ada sama seperti misalkan PPI yang langsung di bawah arahan dan juga petunjuk dari bimbingan dari atas pendidikan itu jelas kan koordinasinya ada dan kerjasama yang dilakukan selama ini juga sangat baik. Itu apakah dimungkinkan seperti itu ke depannya? Ya, kita mungkin akan bisa membuat Mas Gandhi sepertinya sedang ada masalah ya. Mungkin nanti bisa kita tunggu join lagi. Boleh saya persilakan mungkin kepada Mas Bombi. ya mohon maaf tadi hilang lagi sinyal. Boleh Mas? Ya, boleh dilanjutkan Mas kalau gitu. Oh boleh sedikit ya. Oke, di Osaka Expo yang jelas kita akan coba menampilkan hasil-hasil riset, nah, mungkin poster-poster dari mahasiswa dan juga pelajar di Jepang terkait sustainability, baik itu hubungannya dengan penelitian di Jepang maupun penelitian di Indonesia, mahasiswa Indonesia. Nah itu menurut saya yang paling mungkin dan visible ya, kita tampilkan hasil-hasil riset PPI Jepang mungkin dari tahun 2023, 2024 sampai 2025. Mungkin itu sih Mas yang yang sangat terpikir ya dari kita dan itu menunjukkan bahwa temanya benar-benar tema-tema sustainable dan dari mahasiswa Indonesia. Dan saya rasa banyak
Ya, terima kasih Mas Gandhi atas jawabannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Bombi untuk bisa menjawab pertanyaan dari Pak Andi. Ya, silakan Oke. Mas. Baik, terima kasih banyak Bang dan terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya terkait dengan organisasi-organisasi Indonesia, komunitas-komunitas Indonesia yang ada di Jepang. Saya melihatnya sebagai colorful ya, Bapak. Jadi memang warnanya beda antara PPI, komunitas yang magang, komunitas Kaigo, komunitas yang engineering dan lain itu semua beda banget warnanya. Dan selama 1 tahun kepengurusan ke depan, saya tidak bisa berjanji saya akan menyatukan semua warna tersebut. Tapi yang saya bisa pastikan adalah semua kegiatan kita bakalan terbuka dan penuh dengan kolaborasi. Karena tadi di dalam misi saya, di dalam program unggulan saya sebenarnya bersama dengan Porda Komsat itu mendorong kegiatan-kegiatan ini dan nanti dari kita yang inisiasi. Jadi kegiatannya kita yang inisiasi, tapi di dalamnya nanti kita akan minta mereka untuk ikut bergabung. Di sini kita jalankan seperti itu. Misalnya PPI, waktu itu saya di Nagoya, PPI Nagoya kita buat kegiatan olahraga, partisipannya dari teman-teman Ginoji Suse. Tapi mereka tidak kita libatkan di dalam kepengurusan kegiatan tersebut. Berjalannya memang sendiri-sendiri. Nanti sebaliknya kegiatan-kegiatan yang mereka buat, PPI Nagoya, PPI Korda Cubu akan masuk di bagian-bagian yang mereka butuhkan. Jadi kadang kita jadi MC-nya, kita jadi menghandle bagian acaranya, tapi tidak bisa menggabungkan semua komunitas-komunitas tersebut. Nah, terkait dengan apa yang terjadi saat ini, saya juga sangat menyayangkan Bapak, tapi saya juga sebenarnya menyalahkan diri sendiri sebagai pelajar di sini, karena seharusnya kita bisa menghadirkan solusi-solusi untuk permasalahan ini. Masalahnya pelajar-pelajar juga tidak tahu apa permasalahan yang terjadi di visa ini, misalnya di teman-teman magang misalnya. Tidak ada yang tahu bahwa mereka misalnya tidak dibayar sesuai dengan gajinya, mereka juga bekerja lebih daripada seharusnya, mereka juga kadang ada yang aturannya dilanggar sama perusahaan, tapi tidak ada yang bisa membantu advokasi dan lain-lain. Padahal seharusnya pelajar bisa menjadi advokator di dalam hal ini, dan kita juga bisa memberikan rekomendasi bagaimana kita bisa memperbaiki supaya kita bisa melindungi imigran-imigran kita ke depannya. Itu sedang kami siapkan saat ini. Kebetulan bulan ini kita sedang rapatkan, kami siapkan academic forum untuk akhir tahun ini. Dan terkait dengan Expo, waduh Bapak, ini saya senang sekali karena apabila temanya SDGs, ini saya mau klarifikasi juga, jika temanya SDGs, kami sedang mempersiapkan angklung untuk teman-teman disabilitas. Dan ini kemarin di Tokyo kita tampil di IAF, dan nanti kami akan tampil di GIFU bulan depan. Kami harap kami bisa tampil di Osaka untuk mempromosikan angklung untuk pendidikan khusus. Terima kasih. Terima kasih Mas Bombi atas jawaban yang sudah diberikan. Terima kasih juga Pak Andi ya atas pertanyaannya. Sesi selanjutnya adalah masih pertanyaan dari panelis, namun kali ini saya mengundang atau mempersilahkan pertanyaan yang akan diberikan oleh Ketua Umum PPIJ 2022-2023 kepada Mbak Anastasia Wulandari Hashim. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya pertama-tama ingin menyambut dulu, menyampaikan salam dulu kepada Bapak Muhammad Al-Aula, Bapak Andi Laksmana, Kak Fadli, Kak Silong, teman-teman Badan Pemira, teman-teman yang ada di sini yang sudah hadir di event hari ini. Terima kasih sudah mengizinkan saya menjadi panelis di acara kali ini. Nah, untuk langsung saja mungkin ya mengenai pertanyaan. Jadi saya pikir mungkin teman-teman ini pertanyaannya sama untuk kedua calon yang telah saya siapkan. Tahu saya mungkin teman-teman sudah keliling ke Korda dan Komsat ya, dan sudah paham PPI Jepang ini pelajarnya wajahnya itu nggak satu. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda, berbagai background jenjang pendidikan, kampus, Komsat Kordanya berbeda, dan berdasarkan perbedaan-perbedaan demografi dan karakteristik ini, seperti yang tadi diceritakan juga, memang permasalahan setiap Komsat
Korda dan bahkan pelajar sendiri di Jepang itu sangat unik seperti itu. Nah, pertanyaan saya di sini teman-teman, ketika melihat demografi teman-teman kita yang ternyata berbagai macam. Nah, apa sebenarnya isu yang paling urgent, yang paling urgensinya itu tinggi, dan tentunya itu didasarkan evidence base ya, teman-teman. Berdasarkan evidence base, uh, dan program apa yang sebenarnya teman-teman tawarkan untuk mengatasi masalah tersebut sebenarnya. Jadi tadi saya mendengar ada banyak pemaparan, saya ingin melakukan A, B, C, D, tapi sebenarnya program itu menargetkan isu apa seperti itu. Nah, terus ini yang terakhir, jadi udah ada program yang ditawarkan, teman-teman ingin melibatkan stakeholder siapa aja untuk mengatasi isu tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Pertama, isu apa yang teman-teman lagi highlight, dan itu tentunya evidence based, dan program apa yang teman-teman tawarkan, dan siapa yang teman-teman akan ikut sertakan dalam mengatasi isu-isu tersebut. Sekian pertanyaan saya. Kalau yang tidak jelas, silahkan ditanyakan ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Pertama mungkin sekarang gantian ya, saya persilakan Mas Bombi duluan yang boleh menjawab pertanyaannya. Silakan Mas, 3 menit dimulai dari Mas. Saya duluan ya Bang ya. Oke. Silakan Mas. Ya baik, terima kasih. Terima kasih Karya pertanyaannya. Benar sekali, memang demografinya luar biasa berbeda setiap komsat, setiap korda. Oleh karena itu saya tawarkan dari awal, solusinya harus tailor untuk korda komsat itu. Saya tidak bisa paksakan dari atas ditekan terus ke bawah, itu nggak bisa. Saya mau tahu dari korda komsat itu bisanya sampai sejauh mana. Tapi saya mau korda komsat itu aktif, Kak Ria. Jadi sebenarnya untuk membuat kegiatan itu tidak perlu terlalu luar biasa dipikirin yang aduh, akhirnya nggak jadi. Ini yang sering saya ketemu di Korda Komsat. Ini isu yang paling urgent di Korda Komsat itu sebenarnya terlalu banyak planningnya, akhirnya nggak jadi, panas-panas banget di awal. Nah, padahal kegiatannya itu bisa disederhanakan dan bisa dijalankan. Jadi terkait isu apa sebenarnya yang nanti akan diangkat? Saya tangkapnya kalau di dalam program-program saya tadi kan ada kebudayaan sama akademis ya Kak Dia ya. Nanti kalau kita bikin program forum akademis tadi, isu apa yang mau dibahas di dalam forum akademis itu juga tailor di masing-masing Korda Komsat. Kenapa? Karena dalam Korda Komsat itu biasanya ada researcher yang meneliti tentang Indonesia, baik itu dari segi orang Jepangnya atau orang Indonesia yang sedang riset tentang Indonesia. Dan misalnya di GIFU itu kita punya dosen yang ahli soal angklung, jadi kita kejar di situ. Nah, di Nagoya misalnya beda lagi. Di Nagoya itu waktu kita bikin academic forum yang di Nagoya, dosen yang membahas itu dia bahas soal hukum di Indonesia, membahas juga soal tadi angklung juga kita undang ke sini. Terus kita juga bahas waktu itu pendidikan khusus, pendidikan anak berkebutuhan khusus menggunakan angklung. Terus kita juga bahas tentang isu pendidikan di Indonesia. Jadi memang apa yang ada di dalam Komsat itu yang ayo kita buatkan academic forumnya. Nah, selain itu tentu saja ada isu-isu strategis yang memang sesuai dengan tren saat ini terjadi. Kayak misalnya yang tadi disampaikan tentang masalah-masalah yang terkait dengan pekerja migran Indonesia misalnya. Itu memang isu strategis banget sekarang. Height-nya sekarang. Nah, yang saya mau adalah tidak tunggu. Ini yang orang-orang biasanya nunggu dulu. Akhirnya nggak jadi, isunya udah nggak hype lagi. Langsung disiapkan, dipikirkan, oke siapa yang akan jadi pembicaranya, langsung kita bookingkan ruangannya. Nah ini juga yang kadang-kadang teman-teman suka overthinking, kayak aduh ini gimana nih, pinjam ruangannya pasti nggak bisa, aduh ini harus ada biaya dan lain-lain. Dicari dulu, ada, bisa buatnya. Nah itu yang saya percayai dan buktikan. Jadi saya buktikan dulu sekarang dengan program yang kami punya, jalan, itu yang saya tunjukkan ke teman-teman bahwa bisa di dalam challenge sebanyak ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Bombi atas jawabannya. Selanjutnya kepada Mas Gandhi. Saya Terima kasih Mbak moderator dan Mbak Anastasia ya, Mbak Ria nih. Jadi selama saya berkeliling melihat memang terjadi disparitas ya antara satu korda, komsat dan korda, itu baik dari jumlah
mahasiswanya, ya kemudian keaktifannya gitu. Dan setelah saya lihat memang bagaimana caranya untuk menghilangkan disparitas yang ada agar bisa aktif kan gitu dulu harus ada anggota dan anggota ini adanya dari jumlah mahasiswa yang misal tidak terjadi perbedaan antara satu kampus dengan yang lain. Nah, yang saya lihat mungkin ke depan itu bagaimana kita bisa apa namanya memperbanyak jumlah mahasiswa Indonesia ya yang kuliah di Jepang dulu pertama dengan cara apa? Nah, kalau sekarang rata-rata kan teman-teman yang S2, S3 itu datang ke Jepang itu mendapatkan beasiswa ya. Nah, beasiswa yang dari Indonesia, khususnya kayak LPDP, di Jepang itu sangat sedikit sekali kalau kita lihat hanya ada 6 kampus, yaitu di Hokkaido, Kyushu, Nagoya, Osaka, Tohoku, dan Tokyo Institute of Technology. Nah, itu rata-rata banyak yang di Jepang, dan kita lihat kampus-kampus yang ada mahasiswa LPDP-nya ini rata-rata aktif nih ber-PPI-nya. Nah, ke depan kita akan coba bagaimana caranya agar kita bekerja sama dengan atas pendidikan gitu ya, dengan KJRI dan KBRI untuk menyurati Direktur LPDP agar apa? Nah, kita bisa meminta gitu. Karena negara kita dibanding dengan negara-negara penerima LPDP di Australia, Amerika, Belanda, Jerman itu sedikit jumlah mahasiswa karena kampusnya sedikit. Nah, bagaimana caranya ya kita bisa surati LPDP, kita buat webinar, kita buat seminar, kita undang ke Direktur LPDP karena kebetulan saya pernah satu forum dengan Direktur LPDP dan beliau welcome. Nah, kita ajak dia datang ke Jepang, lihat nih kita punya teman-teman PPI. Nah, ajak dia datang ya minimal di satu prefecture ataupun satu kota datang sehingga LPDP itu dibuka lebih luas gitu. Padahal kampus-kampus di Jepang kan tidak kalah ya menurut saya kualitasnya dengan kampus di Australia dan yang lain-lain. Nah, menurut saya ini eh, harapannya dengan makin banyak mahasiswa yang hadir datang ke Indonesia, khususnya dari beasiswa yang dari Indonesia, selain Max dan Mang Buso akan bisa aktif dan merata sebarannya begitu. Nah, dia bisa aktif di PPI. Ketika banyak yang aktif di PPI, logikanya semua ide gagasan dan juga kegiatan itu akan apa namanya berjalan dengan baik gitu ya. Nah, mungkin itu langkah konkret bagaimana mengaktifkan kembali Korda dan Komsat yang bisa kita lakukan berdasarkan yang saya lihat dalam kampanye ini memang tidak terlalu banyak jumlah mahasiswa dari disparitasnya tinggi. Ada kampus-kampus seperti di Tokyo itu TIU, hampir mahasiswanya 200-an, atau BEPU ya. Karena memang S1-nya di teman-teman S1 lebih banyak di situ, dan mereka berkomunikasi lewat bahasa Inggris bisa ya komunikasinya. Nah, untuk teman-teman S1 ya tadi, makanya saya adakan program PPIJ Healing. Biar teman-teman yang suka ya masa-masa remaja lah ya kan, masa-masa muda, nah kita fasilitasi jalan-jalan begitu. Yang suka riset ya riset. Riset ya riset. Terima kasih. Itu yang akan saya lakukan. Terima kasih Mas Gandhi atas jawabannya. Terima kasih Mas Bombi. Terima kasih juga Mbak Ria atas pertanyaannya. Selanjutnya kita akan masuk di sesi selanjutnya, yaitu adalah pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Badan Pemira kepada dua calon. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah disiapkan tadi. Pertanyaan pertama adalah PPIJ sebagai organisasi yang mewadahi diaspora pelajar Indonesia di Jepang diharapkan mampu menjadi rumah bagi para pelajar yang menimba ilmu di Jepang, sekaligus memiliki peran penting untuk mengadakan kegiatan yang berkualitas dalam rangka membawa nama baik Indonesia di Jepang. Apa upaya yang akan dilakukan untuk kedua calon dalam meningkatkan minat pelajar untuk bergabung dengan PPIJ demi mewujudkan PPIJ yang partisipatif dan juga kontributif? Pertanyaan itu pertanyaan pertama mungkin dijawab dulu. Pertama saya persilahkan Mas Gandhi bisa menjawab. Ya, pasti kalau partisipatif dan kontributif, pasti yang jelas kalau partisipatif kan kita harus modelnya adalah bottom up gitu ya. Makanya saya kan tadi sudah ada program kerja yang saya tawarkan. Nah, nanti ketika ada kepengurusan di awal, saya akan juga tanya ke masing-masing divisi, ya kan, apa yang akan mereka perbuat begitu, yang akan teman-teman akan perbuat. Contohnya misalkan assign ke 8, nanti saya tidak akan menentukan temanya, mungkin akan saya berikan kepada teman-teman pengurus PPIJ yang nanti megang di bagian itu, silahkan tentukan temanya begitu. Nah, itu model yang kita gunakan adalah untuk menentukan tema ya, dan juga acara-acara yang asidental, maksudnya yang tidak ter apa namanya
terjadwal begitu kan, karena banyak juga ya teman-teman kerjasama biasanya bentuknya kolaborasi selama 1 tahun terakhir ini itu sifatnya aksidental ya, silakan kita berikan kepada teman-teman pengurus PPIJ, asalkan ya tadi ada kontribusinya buat PPIJ. Contohnya apa ya, karena kita nggak punya, bukan lembaga profit, ya teman-teman banyak mendapatkan sponsorship di situ gitu ya, ataupun teman-teman bisa mendapatkan jaringan ketika melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain. Jadi menurut saya, pertama, partisipatif adalah metode yang digunakan adalah bottom up, tidak top down. Yang kedua, kita dalam berkolaborasi harus ditanyakan apa keuntungan atau bagi PPI, apa kontribusinya bagi PPI, baik itu secara materi maupun non materi begitu. Karena lagi-lagi ya kita harus akui PPI ini bukan lembaga profit gitu. Nah, kita lembaga sosial ya, kita lebih non profit organization ya, kita lebih banyak berkolaborasi dan kita lebih banyak di sini beramal lah begitu ya, bermanfaat untuk teman-teman yang sedang kuliah di Jepang. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Mas Gandhi. Selanjutnya Mas Bombi, boleh dijawab. Baik. Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya pesaingnya PPI Jepang tuh banyak sekali. Organisasi-organisasi Bukatsu, Sakuru yang menarik untuk siswa internasional di sini. Terlebih untuk anak-anak S1 ya teman-teman. Kita sering mendengar anak-anak S1 jarang ikut PPI. Misalnya ini saya dengar sepanjang kita kampanye itu selalu pertanyaan yang sama dilontarkan. Dan saya melihat hal ini seharusnya menjadi refleksi kita bersama. Kenapa orang-orang nggak mau ikut di dalam kegiatan-kegiatan yang kita buat, di dalam event-event yang kita buat. Jadi dari situ kadang saya perhatiin eventnya dibuat terlambat, eventnya dibuat bertele-tele, kadang tidak jelas strukturnya, kadang tidak disiapkan dengan baik, sehingga ketika orang datang sekali habis itu udah nggak mau datang lagi. Jadi sering seperti itu. Nah, jadi saya prinsipnya adalah kegiatannya sederhana aja, tapi yang penting orang yang datang tuh senang. Ketika dia datang senang, berikutnya dia akan nanya-nanya terus, kapan akan lagi. Jadi ini harusnya menjadi refleksi untuk kita semua. Dan ini yang saya pakai di dalam PPI Korda Cibum misalnya. Memang susah kita di awal minta teman-teman, ayo yuk bantuin. Makanya saya bikin kegiatannya sederhana, movie night misalnya. Tapi seru, orang-orang pada nanya, kapan lagi? Terus kita bikin company visit dan kita bikin dinner di atas kapal sambil menikmati ukai, cara menangkap ikan dengan burung. Dan ini gratis untuk semua anggota PPI. Dan buatnya menyenangkan gitu loh untuk teman-teman, sehingga mereka mau berpartisipasi aktif. Jadi ketika kita bilang, wah ini banyak nggak mau berpartisipasi aktif nih, coba kita refleksi ke belakang. Jangan sampai kita menyakiti tamu-tamu kita ini. Jangan sampai kita mengecewakan tamu-tamu kita ini. Demikian, saya kembalikan. Terima kasih Mas Bombi atas jawabannya. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua dari Badan Pemira. Boleh next slide. Ya, pertanyaan kedua, koordinator daerah atau Korda dan komisariat atau Komsat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari PPIJ dan menjadi tanggung jawab PPIJ untuk merangkul serta memfasilitasi lembaga-lembaga tersebut dalam pengkaryaan dan pemberdayaan pelajar dan mahasiswa di Jepang. Apa langkah konkret yang akan para calon lakukan untuk mewujudkan PPIJ yang lebih kolaboratif sehingga peran PPIJ dapat lebih dirasakan oleh Korda dan juga Komsat di seluruh Jepang? Mungkin sekarang akan dimulai dari Mas Bombi duluan. Baik, terima kasih banyak Bang. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kegiatannya akan kita bawa ke level Korda Komsat. Saya sangat apresiasi teman-teman di Korda Komsat yang sangat aktif ya. Banyak kegiatannya di Kansai, di Chubu, di Hokkaido itu cukup aktif sekali. Kita sering dengar kegiatan-kegiatan menarik, Hiroshima juga. Tapi masih banyak Korda Komsat yang perlu kita dorong supaya bisa jalan kegiatannya. Tapi again, kita nggak bisa yang oke, semangat ya gitu, nggak bisa.
mereka punya kendala yang nggak bisa diselesaikan di situ. Jadi butuh kehadiran PPI Jepang di situ. Konkretnya seperti apa? Ke depan meeting PPI Jepang itu bakalan per Korda. Jadi dischedule-kan per Korda. Saya sangat mengapresiasi Bang Silong dengan meeting-meeting reguler yang kita umum semua, dan itu sudah dijadwalkan, itu luar biasa sekali. Saya mau meetingnya dibawa ke level Korda. Jadi satu Korda supaya denger apa sih sebenarnya masalah dalam Korda ini, dan kalau kita bikin kegiatan ke depannya apa yang mereka butuhkan. Misalnya mereka bingung gimana cara sewa ruangan dan lain-lain, itu akan kita bantu sampai selesai. Jadi tidak lepas tangan. Di situ itu dia jawaban saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Bombi. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Gandhi untuk bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Jadi memang ya PPIJ itu harus mengkoordinasikan ya, misalkan mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi dan hadir kalau menurut saya. Nah, merekomendasikan itu apa? Ini pernah saya lakukan ya dengan beberapa teman-teman PPI di Kanto begitu. Ketika mereka butuh pembicara, kita berikan, yaitu terkait dengan networking yang sudah ya, khususnya networking yang saya punya, saya berikan. Contohnya pembicaranya, misalkan untuk menulis buku kemarin kan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengajak. Jadi dengan PPI Kanto dari ketuanya Mas Wildan maupun Mas Rahik, banyak kita kerja ketika waktu itu PPI Jepang ada kegiatan ya diskusi dengan Dewan Pertimbangan Presiden kalau nggak salah ya Pak Mardianto, kita ajak bersama-sama PPI Jepang dengan PPI Kanto gitu loh. Datang bersama-sama kita diskusi, memberikan masukan dan harapan ke depan seperti apa, dan itu sudah kita lakukan. Nah, ke depannya akan banyak kegiatan-kegiatan seperti ini ya, dan juga tadilah hadir. Nah, ke depan itu saya ingin apabila teman-teman Korda dan Komsat menyetujui, misalkan ada kegiatan yang dilakukan oleh Komisariat Todai. Nah, nanti PPI Jepang ya bisa hadir juga kalau kegiatannya online, dia ikut sedikit memberikan sambutan atau perkenalan begitu ya dalam webinar tersebut. Nah, apabila kegiatannya offline misalkan di toko Kudai gitu ya. Nah, kebetulan saya di Tokyo, nah saya kegiatannya ada silaturahmi, saya akan hadir gitu. Karena memang kebetulan domisili saya kan tinggal di Tokyo di Setagaya. Nah, kalau bagaimana kegiatannya di Hiroshima? Nah, nanti kan pengurus PPIJ kan banyak ya. Kalau saya terpilih banyak, nah nanti ada teman-teman dari Hiroshima, nah dia kalau bisa hadir untuk memberikan sambutan pada acara itu. Jadi memang kehadiran itu terasa ketika ada kegiatan Korda maupun Komsat, ada anggota PPJ yang hadir di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Gandhi sudah menjawab. Kita selanjutnya masuk ke sesi selanjutnya ya, yaitu adalah pertanyaan dari masing-masing calon ke calon lainnya. Untuk sekedar menjelaskan teknis bahwa di sesi ini diberikan 2 pertanyaan dari masing-masing calon yang dapat ditanyakan ke calon lainnya. Dan masing-masing calon diberikan waktu 3 menit untuk menjawab. Lalu calon yang lainnya dapat waktu 2 menit untuk menanggapi. Dan juga setelah itu kembali diberikan waktu 2 menit untuk menanggapi balik. Sudah jelas ya Mas Gandhi dan Mas Bombi? Ya, mungkin saya mulai dari Mas Gandhi. Boleh memberikan pertanyaan kepada Mas Bombi? Saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Moderator. Mas Bombi, saya ingin bertanya, nah, apabila Mas Bombi terpilih menjadi Ketua Umum PPIJ, kira-kira struktur pengurusan yang akan dibuat itu seperti apa dan jumlah pengurus itu kira-kira berapa orang? Apakah sudah tergambar atau belum? Terima kasih. Mas Bombi, Ya, baik. Mas Bombi 3 menit waktunya, saya persilakan. Siap. Terima kasih banyak Bang Gandhi. Jujur saya belum kebayang nanti akan disusun seperti apa kabinetnya, karena saya mau melihat terlebih dahulu dari hasil penjaringan kira-kira berapa orang yang tertarik untuk menjadi pengurus pusat. Tapi titik beratnya itu akan ada di 2 divisi yang paling besar, yaitu di divisi bidang kebudayaan dan di divisi bidang pendidikan di bidang akademis.
Ini yang akan paling banyak proporsinya. Karena saya butuh action-nya. Jadi saya tidak butuh kita planning yang luar biasa besar sekali yang kita ini langsung take action, langsung kita meetingkan dengan masing-masing Korda, yuk kita jalankan karena 1 tahun tidak lama. Kita planning, tapi nggak jalan itu sama aja bohong. Jadi emang paling besar di 2 divisi itu take action, kita langsung meetingkan dengan masing-masing Korda untuk dicek, oke, kapan mau dibuat, schedulingnya seperti apa, kendalanya seperti apa, dan mulai kegiatan. Seperti itu, Bang Gandhi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Bombi. Selanjutnya Mas Gandhi diberikan waktu 2 menit untuk menanggapi. Silakan Mas. Ya, oke. Jadi kenapa saya tanyakan terkait dengan struktur kepengurusan ya, karena menurut saya kan secara kelembagaan yang sudah berdiri resmi, PPIJ kan sudah dari tahun ke tahun ya memiliki budaya dan culture begitu. Dan ketika misalkan kita ingin merombaknya menjadi, misalkan tadi Mas Bobi katakan hanya ada 2 begitu kan, ini kan berarti terjadi perombakan yang menurut saya sangat signifikan terjadi ya, dari sebelumnya saat ini ada hampir 5 atau 6 begitu ya divisi. Nah ini akan jadi 2 dan otomatis itu anggotanya akan lebih sedikit seperti itu. Nah kalau saya yang terpilih ya mungkin saya tidak jauh berbeda ya dengan di pengurusan yang Mbak Anastasia maupun Mas Silong ya, kita akan buat beberapa divisi-divisi begitu, departemen sesuai tadi karena banyaknya minat dan apa namanya diferensiasi pelajar di Jepang ya, kita akan mencoba memfasilitasi teman-teman eh, PPI Jepang sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga ber-PPI itu tidak dibawa susah, having fun begitu. Dan itu harus menurut saya harus ada apa namanya pembagian sumber daya ya, karena lagi-lagi kan nggak bisa hanya beberapa orang saja yang aktif karena tugas utama kita di Jepang lagi-lagi saya ingatkan adalah untuk belajar begitu ya, sehingga kita harus ya memang agak harus lebih banyak gitu pengurus PPI Jepang sehingga ketika yang satu tidak bisa ada yang satu bisa menggantikan. Mungkin itu saja dari saya, tanggapan saya, terima kasih. Terima kasih Mas Gandhi. Mas Bombi diberikan waktu 2 menit untuk menanggapi balik. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bang Gandhi. Tentu saja saya memahami bahwa di dalam sebuah organisasi tidak bisa hanya ada 2 divisi, tapi kembali lagi 2 divisi ini akan menjadi yang paling besar. Saya sangat menerima saran dari Bang Gandhi. Terima kasih banyak. Akan saya catat untuk kepengurusan kedepannya jika terpilih. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Bombi. Selanjutnya pada Mas Bombi dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya kepada Mas Gandhi. Baik, terima kasih banyak Bang. Bang Gandhi, selama masa kampanye terfasilitasi bersama ke belakang dan juga di hari ini, Bang Gandhi selalu menyebutkan soal kita akan memperbanyak mahasiswa Indonesia untuk datang ke Jepang dan bisa aktif dengan LPDP ya Pak ya. Jadi dengan LPDP Bang. Jadi Abang juga bilang bahwa nanti kita minta student yang datang dengan LPDP untuk didorong supaya aktif berorganisasi, dari sananya sudah didorong. Kira-kira jika proses tadi mengirim bersurat tadi gagal, kira-kira next step yang akan diambil oleh Bang Gandhi apa ya? Iya. Terima kasih Oke, Mas. terima kasih Mas Ya, Bombi ya silakan. pertanyaannya. Ya yang jelas pertama memang saya akan WA dulu Pak Direktur LPDP ya. Saya katakan ini kita mau berkirim surat Pak seperti ini. Nah kalau perlu kita bekerja sama dengan Pak Atase Pendidikan Prof Amzul ya, melihat hal tersebut begitu kan. Kenapa alasannya Jepang ini harus mendapatkan apa namanya mendapatkan prioritas ya, tambahan jumlah kampus tidak hanya 5 untuk LPDP. Nah apabila kita sudah bersurat ditolak, ya mungkin yang saya akan lakukan adalah sebagai Ketua Umum PP Jepang terpilih, saya akan menulis artikel populer yang akan saya kirimkan mungkin ke Kompas, ke koran-koran apa Republika ataupun media Indonesia. Nah, tentang urgensi menambah kuota mahasiswa
bagi LPDP yang ada di Jepang. Mengingat kenapa? Jepang ini merupakan negara yang strategis dan negara maju yang paling dekat dengan Indonesia. Dan yang kedua, alasannya adalah kenapa LPDP itu penting? Ya, lagi-lagi Jepang memiliki hubungan historis, baik itu secara sejarah kita tahu kita pernah dijajah oleh negara Jepang gitu ya, sebelum merdeka. Ya. Nah, ini menurut saya sangat penting dan juga banyak juga hubungan non kultural yang terjadi antara Jepang dan juga apa namanya Indonesia begitu. Kemudian terkait dengan industri-industri, ya. Jadi industri-industri Jepang saat ini industri otomotif dan juga apa namanya mikro untuk apa namanya untuk laptop ini apa microchip gitu ya sedang marak di Jepang dan pasarnya adalah Indonesia. Nah, kita mau ke depan agar kita negara Indonesia bukan hanya sebagai konsumen ya barang-produk Jepang, tetapi ketika ada mahasiswa LPDP di Jepang bisa dia berkontribusi dalam riset-risetnya begitu, dalam riset-riset tadi ya terkait dua bidang hal tadi. Nah, itu dia juga bisa menjadi bagian dan menjadi inventor ya bagi Indonesia. Nah, jadi yang akan saya lakukan yang pertama ya nggak mungkin lagi karena kita bukan kalau dulu mungkin kita biasa aja kita demonstrasi gitu ya ke LPDP, tapi kan sekarang nggak mungkin. Kita udah mahasiswa S3 ya saat kita mengkritisinya dengan cara menulis menulis populer ya. Nah, mungkin itu Mas yang akan saya lakukan apabila memang surat kita yang kita kirimkan tidak di atau ditolak ya oleh Direktur LPDP begitu lagi ya seperti itu Mas. Karena lagi-lagi ya, oke, sudah habis waktunya. Udah habis belum? Ya, habis Mas. Oke, siap. Makasih Eh, banyak. ya, selanjutnya Mas Bombi dipersilakan untuk memberikan tanggapan sama dia. Terima kasih Bang. Jika memang urgent untuk mengirim mahasiswa dari Indonesia ke Jepang, kira-kira apa alasan LPDP hanya memiliki sedikit kerjasama dengan universitas di Jepang, Bang Gandhi? Oke, ini Ya. berdasarkan hasil diskusi ya yang saya lakukan dengan beberapa pihak. Jadi kebetulan kan LPDP memiliki standar tuh ya. Yang pertama adalah surat dari kampusnya. Ya. Yang kedua eh, dia kampus itu harus masuk dalam kalau tidak salah 100 peringkat 100 atau 200 dunia begitu dari World University Ranking. Tetapi setelah kita melihat ada juga di negara-negara lain di Belanda, Australia itu kampus-kampus yang tidak masuk dalam 200 World University Ranking tapi dia masuk ke dalam peringkat 200 World University Ranking by subject. Contohnya, misalkan ya kalau Wageningen masuklah dia di Belanda kan. Misalkan di Australia ada beberapa kampus kayak Macquarie University, nah itu tidak masuk dalam 200 atau 100 top kampus ya secara umum, tetapi dia dalam bidang statistik dia masuk tuh dalam by subject dan pihak Macquarie University itu mengirimkan surat ke mana ke LPDP dan ada kunjungan balik ke LPDP karena saya pernah diskusi dengan teman-teman PPI di Australia modelnya seperti itu. Nah, kita sebagai PPI nanti khususnya kampus-kampus yang ada PPI Korda maupun Komsatnya dan masuk ke dalam kriteria itu dan saya rasa banyak ya. Hampir lah kalau dalam by subject kampus-kampus tuh di Jepang pasti masuk gitu. Mungkin kalau dalam buat university ranking karena memang nggak banyak ya. Tapi saya lihat juga ada beberapa seperti Kyoto kan belum masuk nih, padahal dia masuk gitu ya masuk dalam World University Ranking. Nah, seperti yang hal-hal seperti itu yang akan kita coba advokasi sehingga harus adil dong, ya kan? Apalagi jika Pak atas pendidikan kita, Pak Amzul ini mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh PPI Jepang dan kita akan bekerja sama dengan teman-teman Mata Garuda yang kebetulan memang sudah aktif juga di PPI. Ya, makanya itulah landasan saya ketika teman-teman Mata Garuda aktif di PPI, itu landasan saya kenapa teman-teman LPDW pasti akan aktif gitu di PPI. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Mas Gandhi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu adalah pertanyaan terpilih dari para partisipan. Em,
Jadi sudah banyak sekali pertanyaan yang kami sudah dapatkan dari link di kolom chat. Namun karena keterbatasan waktu, kami hanya memilih 3 pertanyaan saja ya. Yang pertama akan langsung saya bacakan pertanyaannya. Yang pertama adalah dari Intan Dwi Kurniawati dari Korda Kansai Komisariat Osaka Nara. Untuk kedua kandidat, seperti yang kita tahu bahwa setiap program perlu disesuaikan dengan latar belakang dan kebutuhan pelajar. Tidak mungkin kita menginisiasi sebuah program yang luar biasa bagus tapi tidak tepat sasaran. Pihak yang paling tahu tentang hal itu adalah komisariat karena mengetahui keadaan real di lapangan baik dari segi pengurus dan anggota pelajar lainnya. Pertanyaannya, jika yang berperan besar adalah Komsat, lalu apakah masih perlu adanya PPI Jepang Pusat dan PPI Korda? Mengapa? Apa yang akan terjadi jika ditiadakan? Terima kasih. Saya persilakan kepada Mas Bombi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan yang sudah kami pilih ini. Kepada Mas Bombi, sepertinya sedang ada. Halo Mas Bombi. Mas Bombi sepertinya sedang ada permasalahan teknis ya. Mungkin dimulai dari Mas Gandhi, boleh Mas Gandhi? Saya persilakan 2 menit untuk Ya, jadi pertanyaannya Mbak Intan ya, ini menurut saya sangat baik sekali. Nah, kita berorganisasi ini kan ada aturan main ya. Saya akan jawab di ADART begitu. Jadi sebenarnya keberadaan Korda, keberadaan Komsat, dan keberadaan PPI Jepang itu kan diatur dalam ADART PPI Jepang. Nah, jadi kalau pertanyaannya Mbak tadi, kalau Komsat itu adalah yang lebih mengetahui apakah harus ada Korda ataupun apa namanya PP Jepang ini harus ada atau tidak, ya kita kembalikan lagi nanti ke forum kongres begitu ya. Kalau menurut teman-teman Komsat dan juga udah tidak perlu ada PPI Jepang misalkan seperti itu, ya silakan coba diadukan apa ditanyakan, dimunculkan ke model apa sorry ke dalam kongres gitu. Itu kalau kita berbicara secara legal formal. Tapi kalau kita berbicara secara filosofis ya, nah rata-rata ya memang tadi kan kita yang pertama masalah terjadi disparitas antara satu Korda dan Komsat lainnya begitu. Tetapi ketika ada juga wilayah wilayah Korda begitu ya. Nah ini kan ada disparitas keaktifan. Nah harapannya ketika ada tiga ini, jadi ada misalkan teman-teman yang pertama sudah aktif tahun pertama aktif di komisariat, eh, misalkan di tempat saya di Tokyo Nogyo Daigaku di Nodai. Nah, dia kan kuliah 3 tahun. Di tahun kedua, nah dia nggak mau lagi aktif di komisariat Nodai, misalkan dia mau aktif di Korda untuk menambah jaringannya. Silahkan. Nah, di tahun ketiga, dia mau aktif di PPI Jepang. Nah, kita akan memfasilitasi kawan-kawan yang ingin memperluas jaringannya begitu ya. Walaupun memang tidak harus dengan aktif di Korda dan apa namanya Korda dan juga PPI Pusat dia bisa mendapatkan teman, tetapi yang jelas kalau misalkan teman-teman aktif di PPI Jepang karena anggotanya bukan hanya berasal dari satu lingkup komisariat atau Korda, dia akan memiliki banyak teman minimal di grup dia tahu. Itu sih habis kalau Mas. dari saya. Ya, Terima kasih. terima kasih. Selanjutnya Mas Bombi, saya persilakan. Oke, Bang. Sorry, terima kasih ya, Bang. Baik, terima kasih Kakak pertanyaannya. Betul, saya dulu juga sebenarnya startnya bukan dari Korda. Saya dari Sekolah Bhinneka Nagoya, terus saya ke Komisariat Nagoya, terus saya ke Korda Chubu. Dan pertanyaan yang paling pertama keluar di kepala saya adalah, ini nih Korda sebenarnya mau ngapain? Bingung, karena program-program kerja itu semuanya dilaksanakan di level Komsat, bukan di level Korda. Dan setelah saya eksplorasi dengan saya keliling di setiap Komsat, saya jadi mengetahui bahwa ternyata ada tembok-tembok nih antara komsat-komsat yang ada di dalam satu area. Area Chubu misalnya, itu kita punya komsat Gifu, Mie, Nagoya, Toyohashi, Shizuoka, Hamamatsu. Nah, koordinasi antar komsat itu tidak terjadi di Chubu ya. Jadi bisa jadi ini komunikasinya lancar di Korda lain misalnya, tapi di Chubu misalnya, waktu itu tidak terjadi koordinasi antar komisariat. Nah, sehingga peran Korda inilah untuk menghubungkan komsat-komsat ini dan
enable kolaborasi antar komsat yang ada dalam satu area, karena belum tentu semua komsat itu punya sumber daya yang sama. Bisa jadi orang studentnya banyak di GIFU misalnya, tapi student di Toyohashi sedikit misalnya. Akhirnya hanya GIFU doang yang aktif. Misal student di Nagoya banyak, makanya mereka bisa enable banyak sekali program. Sementara di NIE misalnya sedikit, akhirnya dorman. Nggak ada yang bisa bantuin. Nah, maka dari itu Kordanya yang akan mengkoneksikan itu. Ini yang waktu itu kita lakukan juga. Kita karena ada masalah ini kita ski bareng waktu itu. Tahun lalu kita ski, itu dipegang Korda skinya. Korda yang handle, nanti semua komsat itu kirim dia punya perwakilan untuk kita ski bareng. Kolaborasi macam ini hanya bisa enable kalau Kordanya aktif. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Bombi atas jawabannya. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua dari Fahrudin Hari Anggara Putra dari PPI Ishikawa. Pertanyaannya adalah, apa peran PPIJ dalam membantu pelajar yang telah lulus dalam meniti karir ke depan? Selama ini pelajar agak kesulitan mencari pekerjaan setelah lulus baik dari S1, S2 maupun S3. Adakah peran PPIJ dalam memfasilitasi hal tersebut? Bukan hanya sekedar webinar saja. Selanjutnya saya mempersilakan kepada Mas Bombi dulu mungkin untuk menjawab pertanyaannya. Silakan Mas Bombi. Oke, terima kasih banyak Abang. Benar sekali, kita butuh support ya untuk teman-teman yang akan masuk ke dunia kerja. Saya tidak berani janji-janji terlalu banyak, jadi saya nyampaikan saja apa yang sudah saya lakukan di Korda Cubu. Saat ini saya memimpin di Korda Cubu. Kita company visit, Kak. Jadi kita masuk ke lokasi konstruksi, itu lokasi yang sebenarnya nggak bisa semua orang masuk, tapi kita punya akses masuk ke dalam, kita dijelasin, kita meeting sama direkturnya, dan kita ada diskusi sama direkturnya misalnya. Nah, hal-hal kayak gini nih yang mereka jarang dapat di luar. Kalau one day internship dan lain-lain, PPI tidak bisa dan banyak ada di luar. Tapi yang seperti ini nih, yang discussion with the directors, dan mereka bisa langsung lihat tempat kerja yang selama ini terlarang misalnya, itu menarik untuk teman-teman, dan saya rasa berguna untuk nanti ke depannya mereka meniti karir di Jepang. Dan ini yang kita kejar. Dan sekarang kemarin kan sudah bulan lalu kita ke electric company yang ada di Gifu, dan kita meeting sama direkturnya. Kita lihat semua dari atas sampai bawah headquarternya, dan kita juga diskusi sama direktur. Kedepannya lebih banyak lagi yang mau kita hadirkan. Nah, itulah juga alasan sebenarnya kenapa saya pengen maju ke PPI Jepang, karena di level nasional lebih banyak lagi yang bisa saya kolaborasikan. Karena nama tuh berpengaruh, level namanya. Saya berkali-kali ajukan kolaborasi ke perusahaan, tapi biasanya tidak digubris karena memang masih di level bawah. Tapi tidak apa-apa. Nanti kita jalan terus, tidak menyerah. Impian emang harus tetap menyala walaupun retak-retak ya. Dan ini yang mau saya kejar supaya nanti di PPI Jepang bisa lebih banyak kesempatan ini dibuka untuk semua. Ya, terima kasih Mas Bombi. Selanjutnya dipersilakan kepada Mas Gandhi untuk menjawab pertanyaannya 2 menit. Ya, oke, terima kasih. Jadi kalau pekerjaan sebenarnya ya kita bisa fasilitasi bukan lewat webinar, tapi kita kerjasama langsung dengan komunitas alumni Jepang, alumni jurusan Jepang. Yang pertama mungkin ada Persada, yang kedua adalah Kaji. Nah, untuk yang Kaji ini pada kurang lebih tanggal 5 Oktober besok ya. Ini memang kita mau ketemu dengan pengurus Kaji, komunitas alumni Jepang Indonesia. Ini untuk kita memperkenalkan beberapa perusahaan-perusahaan di Jepang ya yang mau merekrut mahasiswa lulusan Jepang begitu. Jadi tanggal 5 Oktober besok, kebetulan saya pulang habis ambil data itu tanggal 2 saya udah harus balik ke Jepang. Kemudian tanggal 4 kita ada acara dengan atas pertahanan kan terakhir, dan tanggal 5-nya ada pertemuan dengan Mas Alvin itu dari Komunitas Alumni Jepang Indonesia, ketemu dengan beberapa perusahaan yang ada di Jepang. Nah, menurut saya yang sangat mungkin kita lakukan adalah itu gitu. Selain itu banyak juga email-email yang masuk ya ke kita, ke PPI Jepang pengurusan 2002, 2003, 2024, dan itu mereka menanyakan langsung
kira-kira ada nggak kita punya lowongan A, buktinya waktu itu dari nggak webinar ya, kita dari apa namanya, dari bank MUFG dan juga dari SMBC itu datang, kita langsung buat di Kanto, kebetulan waktu itu di Shinjuku kita buat acaranya langsung seminar ketemu, dan mereka hampir ada 2 atau 3 orang teman-teman dari Kanto ya yang sudah sekarang bekerja di SMBC dan juga di MUFG ya, walaupun lokasinya yang di Indonesia begitu ya. Nah, untuk yang di Jepang ya kita akan lakukan ya dengan stakeholder yang ada di Jepang, kolaborasi agar bisa terjalin ke depannya lebih baik seperti itu. Terima kasih Mas Gandhi. Selanjutnya adalah pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir dari Rusli dari PPIMI. Bagaimana Anda mengatasi persoalan dukungan pendanaan bagi operasional PPI? Lalu bagaimana advokasi yang dapat dilakukan oleh PPI ketika KBRI tidak dapat melakukan advokasi kepada pelajar yang mengalami academic harassment? Saya persilakan pertama kepada Mas Gandhi untuk bisa menjawab. Silakan Mas Gandhi. Oke, tadi pertanyaannya social harassment ya. Ya, yang jelas kita kan sekarang dengan teman-teman PPI sedunia itu sedang mendorong adanya undang-undang perlindungan RUU, apa, mendorong RUU perlindungan pelajar. Nah, salah satu dengan ada dasar hukum seperti itu baru kita bisa bekerja sama kan dengan KBRI. Ketika ada dasar hukumnya di negara kita, nah itu bisa kita lakukan. Nah, kalau sekarang ketika ada social harassment, paling kita hanya berkomunikasi dengan melaporkan ke atas pendidikan, dan kita bersama-sama dengan atas pendidikan melakukan advokasi. Kebetulan KBRI kan punya juga pengacara kan seperti itu ya. Kalau nanti sampai ujungnya ke permasalahan kriminalitas. Nah, kalau bagaimana tadi terkait dengan tidak ada dana, yang pertama ya pasti kita bisa berkolaborasi dengan sponsor-sponsor. Dan yang kedua, kita tadi saya ke depan akan terpilih nih misalkan, langsung kita akan minta, bahkan sekarang juga sudah kita minta 2 program unggulan dari masing-masing Korda dan Komsat, dan beserta kira-kira berapa anggarannya begitu. Nah, itu nanti kita akan list dan kita akan coba tawarkan ke KBRI dan juga ke KJRI, kira-kira dalam 1 tahun ke depan PPI Korda, Komsat, dan juga PPI Jepang ini memiliki program seperti ini nih. Nah, kita tahu, siapa tahu ada program yang bisa dikolaborasikan bareng. Contohnya misalkan dengan atase imigrasi kan pasti setiap setahun sekali datang ya ke beberapa kota gitu. Misalkan beliau datang ke Ehime. Nah, pada saat datang ke Ehime bulan Oktober tahun depan, tanggal 5, nah itu kebetulan ada kegiatan yang dilakukan oleh PP Ehime, jadi bisa dikolaborasikan gitu loh. Teman-teman FIW membantu, dan seluruh sumber dayanya bisa disiapkan, bukan sumber daya manusia ya, sumber daya modalnya atau dananya bisa dibantu oleh KBRI. Tapi terencana setahun sebelumnya, karena kan birokrasinya seperti itu. Itu sih solusi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Gandhi atas jawabannya. Selanjutnya kepada Mas Bombi, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Bang. Ini memang masalah besar yang dihadapi oleh komisariat dan Korda. Biasanya tidak ada pendanaan yang cukup. Dan saya ketika berkeliling ke Komsat, saya menemukan beberapa cara Komsat untuk mengatasi hal ini yang saya pengen share ke teman-teman. Baik itu misalnya di komisariat di dalam PPI Cubu itu mereka pakai iuran yang nanti kemudian dipakai untuk kegiatan, terus nanti kembali lagi ke semua anggotanya. Dan ini memang bisa untuk komisariat yang memang kuat banget. Misalnya mereka kebanyakan tinggal di satu apartemen misalnya, satu asrama misalnya, itu memang visible untuk seperti itu. Tapi ada juga komisariat yang tidak. Dan termasuk di Korda Cubu juga kita tidak pakai cara yang seperti itu. Caranya gimana? Bikin dulu kegiatannya. Jadi jangan nunggu pendanaannya dulu baru dibuat planning tang. Jangan, bikin dulu aja kegiatannya, tetap running on schedule, nanti kita cari pendanaannya ongoing. Dan dipastikan kegiatannya itu dibuat dengan dana seminim mungkin. Bisa kita nekan dana kalau memang kita pengen bikin event seperti itu memang untuk bermanfaat untuk semua, ya ditekan. Dan kita punya banyak akses, termasuk kita pakai ruang kelas dengan tidak perlu kita
pinjam ruangan yang berbayar, kita bisa pakai yang gratis. Nah, alternatif-alternatif seperti ini yang mau saya tawarkan ke teman-teman. Berikutnya tentang academic harassment, ini juga kita pernah handle di PPI Nagoya. Dan ini bukan satu, bukan dua, ada sekitar 5 kasus dalam 1 tahun. Dan satunya itu bahkan kasusnya lewat KBRI ke kita. Baru kita tahu setelah dikontak oleh KBRI. Dan apa yang bisa dilakukan nyata di bawah, yang nyatanya ya, yang bisa kita lakukan sebenarnya ya kita bantu advokasi ke kampus waktu itu langsung. Dan kita kasih tahu caranya. Dan kalau misalnya Komsat tidak kuat, dibuat remote dari PPI Jepang. Ya, terima kasih kepada Mas Bombi. Selanjutnya kita sampai di sesi terakhir dari acara kita pada malam hari ini, yaitu adalah closing statement dari para calon ketua. Saya mempersilahkan yang pertama kepada Mas Prima Gandhi sebagai calon nomor urut 1 untuk memberikan closing statement-nya selama 3 menit. Kepada Mas Gandhi, saya persilahkan. Ya. 2 menit. Terima kasih. Sudah mulai nih? Ya, dimulai ketika Ya. Mas. Oke, terima kasih kepada seluruh teman-teman ya, dan khususnya dari panitia Pemira dan juga teman yang sudah menyiapkan acara Pemira ini dengan baik. Yang jelas kita sudah menunjukkan bahwasannya proses-proses demokrasi sudah dilakukan oleh PPIJ sendiri dan juga PPI Jepang ini sebenarnya adalah milik kita bersama, baik itu teman Korda, Komsat, gitu ya, maupun pengurus PPI Jepang sendiri, karena itu tertera jelas ada dalam ADART. Mau maju mundurnya organisasi kita ini tergantung dari keinginan kita bersama. Kalau kita ingin mundur, ya kita bisa mundur. Kalau kita ingin maju, kita bisa maju. Yang jelas, kita harus berpikir apa yang bisa kita berikan untuk organisasi dan bukan apa yang kita dapat dari kita berorganisasi. Itu merupakan prinsip yang mungkin akan selalu saya gunakan ketika saya dari dulu aktif di kegiatan OSIS dari SMA, di DPM waktu kuliah, sampai di organisasi ekstra kampus, di KNPI, dan yang lain-lain ya. Sampai hari ini saya aktif, bagi profesional selalu itu yang saya pegang. Nah, semoga ke depan ya program saya adalah PPIJ hadir, ya, harmonis, adaptif, dan juga responsif, di mana agar saat ini sudah terasa kebermanfaatan dari ada PPI, kita bisa bersilaturahmi minimal. Nah, ke depan akan lebih terasa lagi kebermanfaatan untuk pelajar, pemerintah, dan diaspora Indonesia. Harmonis, harus ada integrasi yang efektif, ya, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dalam organisasi yang kita cintai ini. Adaptif, kita mengikuti semua perkembangan di Jepang, Indonesia, dan juga dunia. Karena kita tahu PPI merupakan cikal bakal lahirnya organisasi kemerdekaan di Republik kita. Karena kita tahu dulu Bung Hatta, Bung Syahrir, dan banyak pahlawan-pahlawan yang kuliah di luar negeri aktif di PPI untuk memerdekakan Indonesia. Dan responsif, kita harus tanggap terhadap Bhinneka Pelajar, Pemerintah, dan Diaspora Indonesia. 3 misi ini ya kita akan, saya dalam 1 tahun ke depan akan coba saya jewantahkan, kita akan coba wujudkan. Dan juga terakhir mungkin saya berterima kasih kepada teman-teman dari tim sukses saya ya yang sudah mendukung dalam proses ikhtiar kita melakukan proses demokrasi ini. Semoga ya saya tidak bisa memberikan apa-apa, juga ya kita yang jelas ada inisiatif ingin membuat PPI ini lebih baik ke depan. Semoga nanti ke depan saya akan berikan hal-hal tadi terwujud, dan saya memberikan pantun, tamasya ke Kediri, jangan lupa pakai sepatu, pilih PPIJ hadir, pilihlah nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gandhi atas closing statement-nya. Selanjutnya saya mempersilakan Mas Bombi untuk dapat memberikan closing statement-nya. Waktu 3 menit dimulai ketika Mas berbicara. Baik, di closing statement ini saya ingin mengucapkan terima kasih nomor 1 kepada teman-teman Pemira. Ini luar biasa sekali proses dari awal saya ikuti, sangat-sangat luar biasa, dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak
sangat menyenangkan prosesnya. Saya juga ingin berterima kasih kepada KBRI Tokyo, kepada KJRI Osaka atas kerja kerasnya selama ini, selalu mendukung kami semua para pelajar yang ada di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk teman-teman PPI Jepang seluruh dari Hokkaido sampai Okinawa yang sudah hadir pada malam hari ini. Luar biasa sekali. Saya belajar banyak sekali pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa semakin solid ke depannya. Saya izin quote penulis yang saya suka. Dia bilang seperti ini, impian harus tetap menyala dengan apapun yang kita miliki, walaupun itu retak-retak. Jadi teman-teman, apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, tetap kita harus go. Dan saya juga ada pantun, 2-3 naik biang lala, PPI Jepang menyala. Terakhir, ini saya juga banyak tim sukses yang sedang ada di sini. Jadi ada suara kiri kanan. Dan terakhir, jalan-jalan ke Kediri, saya pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Mas Bumbi atas closing statement-nya. Dan closing statement dari para calon ketua tersebut menandakan akhir dari acara debat Ketua Umum PPI Jepang 2024-2025 kita pada malam hari ini. Sebelum menutup, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk jangan lupa mendaftar di sensus PPI Jepang agar dapat terdaftar sebagai pemilih dan juga jangan lupa untuk menggunakan hak suaranya di pemilihan nanti. Sebagai penutup, saya mewakili Badan Pemira mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, kepada para panelis, Bapak Muhammad Al-Aula, Prof. Dr. Amzur Rifin, Bapak Anak Agung Ngurahani Laksmana, Mbak Anastasia Wulandari Hashim. Terima kasih sudah menghadiri dan meluangkan waktunya untuk dapat berpartisipasi di acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada calon Ketua PPI Jepang 2024-2025, kepada Mas Prima Gandhi, Mas Bombi. Dan juga terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti acara kita dari awal hingga akhir. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kekurangan selama memandu acara pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Aula, terima kasih Pak Andi, terima kasih Prof. Amzul. Banyak teman-teman Terima juga kasih semuanya. Nah, Selamat Terima kasih semua. beristirahat. Kak Ria Mas juga, Mas terima kasih Kak Ria. ya Ketemu Mas lagi Jidli. juga sama semuanya. Mas Gandhi sama Mas Ya, Tommy. Mas Tommy. Ya, sama terima kasih. Askora sama Des, teman-teman Badan Sama Pemira. Kasih Des. semuanya. Oke, sama deh. Terima kasih Mbak Ria. Oke, Mas Ara, beres ya? Pamit, Mas Silom. Ya, pamit Terima kasih undur diri banyak. ya. Ya, terima kasih Semuanya terima semua. kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.